Saya ingatkan kepada Salafi Wahabi, jangan suka berdusta. Kepada saudara Ittiba dan saudara-saudara yang lain dari golongan Salafi Wahabi, takutlah Anda untuk berdusta. Karena kalau berdusta tidak tergolong orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita, puasa kita, amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak saya sampaikan pembahasan baik dari kajian ilmiah untuk meluruskan Salafi Wahabi. Saya mengkonter Salafi Wahabi, terutama ustadz-ustadznya, untuk meluruskan, mencari titik kebenaran. Tujuannya apa? Agar umat itu tidak bingung. Ketika kami menyalahkan atau meluruskan, kami tidak akan omong kosong. Artinya ada dasarnya, menunjukkan bahwa pendapatnya Ustadz Salafi Wahabi keliru, saya membenarkan. Ketika saya membenarkan, maka saya tunjukkan faktanya seperti ini, bahwa ini yang sebenarnya. Berarti pendapat atau penyampaian Ustadz Salafi Wahabi di situ penuh dengan tipu daya, artinya berdusta. Maka melalui media ini, melalui konten ini, saya sampaikan kepada Ustadz Salafi Wahabi, jangan senang berdusta. Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokol, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Berdoa langsung kepadaku. Saya bukan. Saya aneh kadang-kadang sebagian orang lebih percaya perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Itu firman Allah. Allah berfirman seperti itu. Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Tapi kalau hewan anjing, ini hewan yang sudah haram dimakan, maka sudah najis ini. Kemudian datang kuburannya itu, yang berdoa, bersujud, memohon kepada Allah, memohon melalui perantara orang yang dikubur. Ketika ditanya, kenapa kalian berbuat kesyirikan? Bin Hasan Aiz bin Abdul Salam, perhatikan apa kata beliau. Al-musafahah aqbas subhi wal asri minal bid'i, ya, bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Kata beliau, baiklah salam-salaman. Dan juga perlu memperhatikan, yaitu saudara Ittiba. Enggak tahu ini apa saudara, apa saudari, laki-laki atau perempuan, saya enggak tahu, karena sering masuk pada konten saya dan komentarnya hampir sama semuanya seperti ini. Intinya dia adalah kelompok dari Salafi Wahabi. Komentarnya ya ngel-ngel seperti ini. Saya baca, satu ustadz yang bermanhaj salaf lebih bisa dipercaya dan bisa diambil ilmunya. Padahal saya sudah sampaikan beberapa kedustaan dari mereka, dari ustadz-ustadznya. Banyak sekali kedustaannya. Tugas saya untuk meluruskan, untuk menyampaikan. Karena rujukannya jelas, kata Ittiba, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat. Jika dakwah tauhid dan As-Sunnah dikumandangkan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, maka iblis laknatullah dan bala tentaranya, setan dari golongan jin dan manusia, belingsatan, meraung-raung seperti cacing kepanasan.
Bahkan sudah jelas mereka banyak berdusta, banyak bermasalah di dalam dakwahnya. Ternyata saudara Ittiba ini tetap saja seperti ini, membela ustadz-ustadznya, membabi buta, tidak bisa melihat di mana yang benar, di mana yang salah. Saudara Ittiba tetap saja tidak bisa menilai, tidak bisa memandang mana dakwah, mana ceramah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal dari mereka sendiri banyak menyimpang di Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon maaf kepada saudara atau saudari Ittiba, saya katakan hati Anda masih belum waktunya bisa terbuka menerima kebenaran. Karena saya sendiri sudah banyak menunjukkan tentang kedustaan ustadz-ustadzmu. Mereka berdusta, mereka berbohong, ternyata mata hati Anda tetap tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Saya berdoa kepada Allah, semoga hati Anda tidak termasuk golongan khatamallahu ala qulubihim. Semoga hatinya tidak ditutup oleh Allah, tidak distempel oleh Allah, ditutup dari menerima kebenaran. Oke, saya langsung saja untuk membahas tentang kedustaan Ustadz Salafi Wahabi. Tidak akan memperpanjang masalah ini karena saudara Ittiba tetap seperti itu saja. Jangan memprovokasi umat dengan dakwah yang dusta, dengan membohongi umat, dengan membodohi umat. Kita harus takut kepada Allah. Di dalam hati kita harus ada sifat khauf dan raja. Di dalam hati kita, di dalam hati orang mukmin semuanya harus ada sifat khauf dan raja. Apa khauf? Takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Apa raja? Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat khauf dan raja ini harus ada di dalam hati orang mukmin. Dua dimensi ini tidak boleh keluar dari hati orang mukmin. Kalau hati orang mukmin tidak ada sifat khauf dan raja, maka dia akan melakukan sesuatu yang tercela. Mudah untuk melakukan sesuatu yang terhina. Nah, khauf itu ada ciri-cirinya. Saya sampaikan kepada Ustadz Salafi Wahabi, marilah kita mengaji tentang khauf. Kata seorang yang faqih, yaitu orang yang sangat alim fikih, Syekh Abdul Lais mengatakan, alamatu khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'. Tanda-tandanya khauf kepada Allah akan tampak di dalam 7 perkara. Yang pertama, awaluhu lisanuhu, akan tampak dari segi lisannya. Orang yang khauf kepada Allah akan mampu menjaga lisannya. Dijaga dari apa? Fayamna'uhu minal kizbi wal ghaibati wan namimati wal buhtani wa kalamil fuduli. Akan mampu mencegah lisannya, akan mampu menjaga lisannya untuk tidak berdusta. Jadi orang-orang yang khauf kepada Allah, yang hatinya takut kepada Allah, dia tidak akan berdusta. Saya ingatkan kepada Salafi Wahabi, jangan suka berdusta. Kepada saudara Ittiba dan saudara-saudara yang lain dari golongan Salafi Wahabi, takutlah Anda untuk berdusta. Karena kalau berdusta tidak tergolong orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mampu menjaga lisannya untuk tidak berdusta. Akan mampu menjaga lisannya, menjauhkan dari kedustaannya, tidak berghibah, tidak mengadu domba, tidak menampakkan atau menimbulkan teori-teori kebohongan, teori-teori dari kedustaan, baik dari pembicaraan atau perilaku setiap hari. Wa kalamil fudul, dan tidak menambah-nambah pembicaraan. Sudah jelas saya tunjukkan pada video itu bahwa Ustadz Salafi Wahabi banyak berdusta. Contohnya dari Ustadz Zainuddin. Ustadz Ahmad Zainuddin berdusta.
Ustadz Ahmad Zainuddin menuduh orang yang bertawassul adalah syirik. Nah, apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Ustadz, itu bukan dalil tentang pelarangan tawassul. Anda jangan berdusta. Itu adalah dalil atau ayat menjelaskan untuk berdoa kepada Allah. Kalau orang berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ini maksudnya. Dari Ustadz Khalid Basalama menyatakan bahwasanya menginjak kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya dapat membatalkan wudu. Di mana itu ada? Di Al-Quran tidak ada dan hadis tidak ada. Bahkan ulama sepakat itu tidak membatalkan wudu, cukup dibasuh kakinya, wudunya tidak batal. Jelas mengada-ngada itu berdusta, Ustadz, berdusta. Terus siapa lagi itu? Ustadz Haris Abu Naufal. Ustadz Haris Abu Naufal mencatut nama dari Imam Izzuddin bin Abdissalam bahwasanya bersalaman setelah sholat termasuk bid'ah. Bid'ah menurut versi Salafi Wahabi yang pasti adalah sesat, menyesatkan, termasuk sesat. Padahal di situ Imam Izzuddin bin Abdissalam tidak mengatakan seperti itu. Salaman setelah sholat itu termasuk minal bid'ahil mubahati, termasuk dari bid'ah yang diperbolehkan. Artinya ada bid'ah yang mubah. Menurut versi Aswaji Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah itu ada ya bid'ah yang mubah, termasuk bid'ah yang mubah yang diperbolehkan salaman setelah sholat. Anda, Ustadz Haris Abu Naufal, sedang berdusta. Pokoknya banyak dari Ustadz Salafi Wahabi yang berdusta, mengada-ngada. Maka dari itu kalau Anda di dalam hatinya ada sifat khauf, Anda pasti takut untuk berdusta. Kepada orang-orang Salafi, jangan membela orang yang sedang berdusta. Wa yaj'alhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala. Jadikan lisannya untuk disibukkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Qur'an, wa mudzakaratil ilmi. Ini kitabnya ada. Dan membahas ilmu, mengingat ilmu. Daripada kita berdusta, ayo kita sebelum menyampaikan dakwahnya baca dulu kitabnya, cari referensinya. Kalau ada orang yang bertanya, jangan langsung dijawab. Bayangkan Imam Malik saja ada 50 pertanyaan, ternyata yang dijawab hanya 3. Apakah Imam Malik itu bukan orang yang alim? Dunia mengakui bahwa Imam Malik adalah orang yang alim, al-alim al-allamah. Tapi tidak seperti Ustadz Salafi yang ada sekarang, pertanyaan langsung dijawab. Ternyata isinya banyak berdusta, banyak membodohi umat. Mungkin ini sekedar dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menggugah hati dari orang-orang Salafi Wahabi. Sekian, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.